Kalau kau pikir ini hanya tentang debu dan tembakan, kau salah. Ini tentang nama dan tentang siapa yang bertahan sampai akhir. Kalau kau cukup berani, duduklah dan saksikan sendiri kisah kami. Tapi ingat, jika kau skip cerita ini, rasa sakitnya melebihi sebuah pengkhianatan. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Jangan lupa pasang handsetmu, nyalakan rokokmu, seruput kopi hitammu. Semua tragedi dimulai dari sini. Di sebuah kota yang diselimuti debu dan bayangan masa lalu, ada satu nama yang tak pernah benar-benar dilupakan. Udin. Orang-orang mengenalnya sebagai koboi yang tenang, jarang bicara, jarang tersenyum, tapi di balik tatapannya ada luka yang belum sembuh. Beberapa tahun lalu, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan, seolah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Di rumah kecil di pinggir kota, keluarga Udin menjadi korban ambisi Suatu dan saat nanti aku akan keserakahan. membalas semuanya. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang berdiri paling depan. Mamat. Sejak kejadian itu, si Udin tak lagi sama. Dia tidak bersedih di depan siapapun, tidak mengeluh, bahkan tersenyum demi menutupi rasa sakitnya. Tidak pernah meminta belas kasihan. Udin yang lemah hanya menyimpan satu hal, janji. Janji untuk suatu saat berdiri di hadapan Mamat dan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah Mamat lakukan kepada keluarganya. Aku tak akan pernah melepaskan mereka semua. Aku tak akan pernah melepaskan mereka semua. Kudengar Udin kembali ke kota. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Kau tahu apa artinya kalau dia muncul lagi? Artinya ada yang belum selesai. Dulu kau dan dia berdiri di sisi yang sama. Dulu aku masih percaya pada cerita lama. Dan sekarang? Sekarang kota ini butuh penguasa, bukan penjaga. Hati-hati, Mamat. Udin mungkin tua, tapi dia belum lambat. Kalau dia datang mencariku, pastikan kau siapkan 2 gelas. Untuk siapa? Untuk yang selamat. Mamat, kau pikir bisa mengusik wilayahku? Aku tidak butuh izin darimu, Raka. Kita lihat saja. Raka, aku ingin mendengar langsung darimu. Kenapa Udin tidak datang sendiri? Apakah dia sengaja menghindari aku? Udin tidak pernah takut. Dia hanya memilih waktu yang tepat. Sekarang aku yang bertanya kepadamu. Mengapa kamu datang ke wilayah kami tanpa izin? Wilayah ini bukan milik siapapun. Aku datang karena aku punya urusan. Apakah kalian siap menerima akibatnya? Kami selalu siap. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap menanggung risikonya? Akhirnya hari itu tiba, di mana bayangan yang selalu menghantui hidupnya untuk membalaskan dendam keluarganya. Pintu bar berayun pelan, langkah Udin bergema di lantai kayu. Semua mata memandangnya, termasuk Mamat. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya 2 pasang mata yang membawa sejarah gelap di antara mereka. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Kalian masih memperdebatkan namaku? Ternyata kau muncul juga dari persembunyianmu. Aku tidak bersembunyi. Aku menunggu waktu yang tepat. Kalau begitu, tak perlu lagi kata-kata. Kau selalu melindunginya, Raka.
Aku melindungi yang benar, bukan yang paling keras bicara. Hai, dua berandalan tua jangan mengganggu waktu minumku. Kalau mau ribut, keluar dari bar ini. Di dalam dada Udin, amarahnya bukan lagi api kecil. Ia telah menjadi api bara yang matang. Bukan sekadar balas dendam, tapi tentang keadilan. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan Mamat. Aku tidak datang untuk membunuhmu. Aku datang untuk menghentikanmu. Kota ini sudah berubah, Udin. Dan monyet tua sepertimu tidak punya tempat lagi di sini. Bukan kota yang berubah, Mamat. Yang berubah itu kesetiaan. Kesetiaan? Dunia sekarang milik yang kuat. Kekuatan tanpa kehormatan. Cuma kebrutalan yang menunggu di kubur. Kalau begitu, kubur aku kalau kau bisa. Di dalam dada Udin, amarahnya bukan lagi api kecil. Ia telah menjadi api bara yang matang. Bukan sekadar balas dendam, tapi tentang keadilan. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan Mamat. Di kota ini, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan hari ini, masa lalu akhirnya menagih janjinya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang marah, tapi siapa yang akan tetap berdiri ketika debu kembali turun. Ini bukan sekadar kisah koboi. Ini adalah kisah tentang janji yang tak pernah mati. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Lanjut untuk cerita narasi berikutnya. Siapa sebenarnya Syudin? Syudin preman kali jodoh. Apa kehebatan Syudin? Sekali tembak, 2-3 wanita langsung hamil.